Siapa di sini yang ingin menjadi ahli hukum perjanjian, ahli hukum perikatan, teman-teman semuanya? Jika ada, yuk kita tingkatkan pengetahuan kita dengan memulai belajar hukum perikatan, diawali dengan memahami pasal 1233 dan 1234, teman-teman semuanya. Hukum perikatan itu diaturnya pada buku 3 KUH Perdata. Kita tahu bahwa KUH Perdata itu kan ada 4 buku ya. Buku tentang orang, buku tentang benda, buku tentang perikatan, dan buku tentang pembuktian dan daluarsa. Nah, buku 3 ini kita akan buka pembahasannya tentang apa sih yang menyebabkan perikatan itu lahir, teman-teman semuanya. Saya sih memaknai sederhana ya. Perikatan itu kan adalah kondisi di mana pihak pertama menjadi punya kewajiban kepada pihak kedua. Bisa saja kewajiban itu adalah sepihak, ada juga yang kemudian dua belah pihak. Yang jelas bahwa dengan adanya kewajiban dari pihak pertama kepada pihak kedua, maka pihak kedua menjadi punya hak untuk memintakan pemenuhan kewajiban itu. Itu yang saya pahami sebagai perikatan, teman-teman semuanya. Nah, perikatan itu saya ulang, lahir karena apa? Baca pasal 1233. Tiap-tiap perikatan itu dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Saya ulangi ya, tiap-tiap perikatan itu dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Pasal ini teman-teman semuanya memang tidak menjelaskan pengertian perikatan itu apa gitu ya. Nggak ada kalimat begini ya, perikatan adalah bla bla bla, enggak teman-teman semuanya. Ya. Padahal harapan kita tentunya karena pasal ini adalah pasal pertama di buku ketiga, inginnya sih di situ kita ketemu pengertiannya. Tetapi ternyata tidak, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kenyataannya pasal ini hanya menerangkan tentang dua sumber lahirnya perikatan. Satu, dilahirkan karena perjanjian. Dua, dilahirkan karena undang-undang. Perjanjian sebagai sumber perikatan, teman-teman semuanya, apabila dilihat dari bentuknya, dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian yang tidak tertulis. Jadi pernah ada yang nanya ke saya begini ya, Irawan, kalau perjanjiannya lisan apakah mengikat? Mengikat. Loh, bayangan saya Irawan, hanya perjanjian yang sifatnya tertulis saja yang mengikat. Oh enggak. Coba lihat buku 3 KUH Perdata, tidak ada satupun paragraf kalimat yang menyatakan bahwa hanya perjanjian yang tertulis saja yang dapat dimintakan pemenuhan tersebut. Persoalannya nanti berbeda ketika kita bicara pembuktian. Itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah harus dipenuhi, harus ditunaikan kewajiban yang dilahirkan akibat adanya perjanjian secara tidak tertulis atau lisan? Jawabannya ya. Nah, yang kedua ada yang namanya perikatan yang bersumber dari undang-undang. Selanjutnya nanti teman-teman semuanya Anda bisa lebih paham ketika Anda sudah membaca pasal 1352 KUH Perdata. Ya. Apa di situ dikatakan? Sumber perikatan yang berupa undang-undang itu dapat dibagi menjadi dua. Satu yang bersumber dari undang-undang saja. Dua yang bersumber dari undang-undang karena adanya perbuatan manusia. Turunannya baca pasal 1353. Di sini dikatakan sumber perikatan yang bersumber dari undang-undang itu yang karena adanya perbuatan manusia tersebut, kita akan lihat
ada perbuatan yang sesuai dengan hukum, dan ada perbuatan manusia yang sifatnya melanggar hukum. Itulah yang kemudian nanti diatur dalam pasal 1365 KO Perdata. Ada yang mengistilahkan namanya onreh mati kedat, teman-teman semuanya. Lalu kita masuk pada pasal 1234, teman-teman semuanya. Jadi saya katakan ya, ketika ada pihak A dan pihak B terikat yang namanya perikatan, apakah karena undang-undang maupun karena perjanjian, maka ada sesuatu yang harus dikerjakan, diberikan, atau tidak boleh dilakukan. Itu kita kenal dengan istilah namanya prestasi. Setiap perikatan mesti akan memunculkan adanya prestasi yang harus dipenuhi oleh seorang debitur kepada kreditur, teman-teman semuanya. Nah, di pasal 1234 dikatakan begini, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Saya ulang ya. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Nah, kalau kita pahami lebih lanjut dari pasal yang singkat ini, maka pasal ini sebenarnya menerangkan tentang prestasi atau cara pelaksanaan kewajiban. Berupa apa? 1. Memberikan sesuatu. 2. Berbuat sesuatu. Atau yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan 3 cara pelaksanaan kewajiban itu, dengan sendirinya akan kelihatan apa saja yang menjadi wujud prestasi. Kalau memberikan sesuatu, maka wujudnya adalah barang. Kalau berbuat sesuatu, maka wujudnya adalah jasa, tenaga, keahlian, teman-teman semuanya. Dan yang ketiga, jika tidak berbuat sesuatu, ya wujudnya apa? Ya tidak melakukan itu, teman-teman semuanya. Nah, apabila kedua hal kemudian ini disatukan, contohnya terkait tadi dengan prestasi itu apa dan cara pelaksanaannya apa, maka cara pelaksanaan masing-masing wujud prestasi tersebut adalah sebagai berikut. Barang dilakukan dengan cara menyerahkan, jasa dalam kurung itu tenaga atau keahlian dengan cara berbuat, dan kemudian tidak berbuat sesuatu ya caranya dengan tidak berbuat itu, teman-teman semuanya. Sehingga kita tahu ya ada 3 wujud prestasi mendasarkan pada pasal 1234. Teman-teman semuanya, saya insya Allah Mei 2026 ini sudah 20 tahun menjadi pengajar di Fakultas Hukum, teman-teman semuanya. Tapi selalu saya katakan begini, kalau Anda pengen jago hukum perdata, mau tidak mau pahami betul pasal-pasal yang ada dalam KUH Perdata. Kalau mau jago hukum perikatan, mulailah dengan memahami pintu gerbangnya, teman-teman semuanya. Apa itu? Pahami pasal 1233 dan 1234. Karena itu pintu gerbangnya. Sebelum nanti teman-teman semuanya akan secara perlahan-lahan masuk memahami bagaimana hukum perikatan itu diatur, teman-teman semuanya. Demikian ya pembahasannya mengenai pasal 1233 dan 1234 dengan fokus utama adalah hal-hal apa saja yang melahirkan perikatan, dan yang kedua, apa saja bentuk prestasi yang ada dalam sebuah perikatan. Jika tertarik dengan hukum perikatan dan ada hal yang
ingin dibahas lebih lanjut dalam video-video seperti ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan buatkan video khusus untuk itu. Salam hormat dari saya, Irawan Hara.